Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah bersabda, tidak sempurna iman seseorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh umat manusia. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Maka cukuplah dalil tadi menjadi pedoman hidup. Saksi Imaji. Dalam kitab Fusul Ilmiah, di bab-bab yang terakhir, bagian-bagian terakhir, saudara sekalian saya muliakan, Sayyidina Abu Bakar ketika menjabat sebagai khalifah, pengganti baginda Nabi kita Muhammad alaihi wassalam, tiap orang bicara dengan Sayyidina Abu Bakar, tercium dari mulutnya kabid mahruq, bau daging kebakar dari mulut Sayyidina Abu Bakar, kayak habis makan ati gosong gitu, kayak habis makan daging bakar tapi yang gosong gitu. Selalu keciuman bau sangit, kata orang kita nih ya, ciuman bau seperti itu, bau hangus gitu. Para sahabat sudah paham bau apa yang kecium dari Sayyidina Abu Bakar. Ada kabid mahruq minal mufaraqah bil habib, hati yang kebakar karena rindu kepada kekasihnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai disakit yang kemudian beliau meninggal dunia karenanya. Beberapa hari itu sakit, ditengokin sama orang. Tuan, udah dipanggilin dokter belum? Kita panggilin dokter ya. Ada tuh dokter yang bagus di daerah sana, nanti kita jemput. Sayyidina Abu Bakar bilang, at-tabibu qad hadar, dokternya udah ada kok. Tenang, dokternya udah ada. Apa kata dokternya? Diagnosanya apa nih? Sayyidina Abu Bakar menjawab, dokternya bilang, ma syi'tukan wa ma lam asya' lam yakun. Dokternya bilang, apa yang akan aku kehendaki pastilah terjadi, dan apa yang tidak aku kehendaki tidak akan pernah terjadi. Artinya dokternya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di hari di mana beliau meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar pagi hari itu dalam sakit yang sudah parah, beliau bertanya kepada putrinya, ya Aisyah, ayu yaumin hadha, hari apa ini Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, hadha yaumul itsnin, ini adalah hari Senin ayah. Kayak sekarang ya, alhamdulillah, harinya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad lahir Senin, Nabi Muhammad dapat wahyu Senin, Nabi Muhammad hijrah Senin, berangkat Senin, nyampe 2 minggu kemudian juga Senin. Nabi Muhammad meninggal dunia juga hari Senin. Kita kumpul hari ini nih, hari Senin. Mudah-mudahan tumbuh segala kebaikan dalam diri kita. Mudah-mudahan tumbuh cinta yang semakin besar di hati kita kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita dapat karunia-karunia besar dari Allah pada hari ini. Mudah-mudahan kita dihijrahkan dari keburukan menuju kebaikan, dari neraka menuju surga, dari derita menuju bahagia, dari dosa menuju pahala, dengan kita berkumpul pada hari ini, hari Senin ini insyaallah. Dan mudah-mudahan kelak ketika datang ajal menjemput kita, kita semuanya dimatikan dalam husnul khatimah. Dan kelak di hari akhirat kita dikumpulkan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, ayu yaumin hadza ya Aisyah, hari apakah hari ini wahai Aisyah? Sayyidah Aisyah menjawab, hari Senin ayah. Beliau tersenyum lebar sekali. Padahal selama beberapa waktu dalam hidupnya, beliau nyaris tidak pernah ditemukan tertawa. Tersenyum pun seperti tersenyum yang kayak
terpaksa gitu, senyum, memang harus senyum gitu. Jadi beliau senyum, bukan senyum bahagia gitu, senyum ittiba saja. Karena Nabi Muhammad tersenyum, beliau pun tersenyum. Tapi bukan senyum bahagia. Hari itu beliau tersenyum, tertawa penuh dengan kebahagiaan ketika disebutkan bahwa hari ini adalah hari Senin. Beliau senyum lebar terus ketawa gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Putrinya bertanya, kenapa sebahagia itu wahai ayahanda? Kata Sayyidina Abu Bakar, hadzal yawm wafatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari yang sama dengan hari kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arju an alqahu fi hadzal yawm. Aku berharap dapat berjumpa dengannya pada hari ini, menyambut kematiannya dengan penuh sukacita. Karena kematian buat Sayyidina Abu Bakar sang pecinta sejati bukanlah perpisahan dari dunia yang semu ini, melainkan sebuah pesta perjumpaan dengan yang beliau cintai. Kematian bagi Sayyidina Abu Bakar bukanlah tragedi yang menakutkan, bukanlah penderitaan berpisah dengan orang-orang. Kematian bagi Sayyidina Abu Bakar bukanlah seperti kebanyakan orang takut dengan terpisahnya dia dari dunia ini, melainkan bagi Sayyidina Abu Bakar kematian adalah saat pesta mempertemukannya dengan kekasih hati baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka beliau sebahagia itu menyambut kematian itu. Maka beliau secinta itu terhadap hari Senin yang beliau yakini sebagai hari pertemuannya dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan benar saja, siang hari tersebut Sayyidina Abu Bakar menghembuskan nafasnya untuk terakhir kalinya dalam keadaan penuh senyuman. Masya Allah. Sayyidina Abu Bakar. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad pun demikian. Teman-teman, kadar kemuliaan mereka di sisi Allah seukuran dengan kadar cinta mereka kepada Nabi besar Muhammad. Semakin cinta, semakin mulia. Semakin cinta, semakin dicinta. Menurut Sayyidina Ali, siapapun yang melihat Rasulullah, tanpa pikir panjang dia akan menghormatinya. Beliau, Rasulullah, paling baik hatinya, paling benar lisannya, paling lembut perangainya dan paling memuliakan keluarganya. Begitu kata Ali sebagaimana disebutkan dalam kitab Asy Syama'il karya Tirmidzi. Sayyidah Aisyah berkata, akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Maka cukup perangai Nabi Muhammad menjadi dasar bagi kita untuk mencintainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.